Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Penghutan Pring, jumpa lagi bersama saya Kang Eko, dan di samping saya ada Mas Tony Indigo. Ini Bapak Tony. Iya. Kalau saya menyebutnya manggil Cak Tato. Ya, di sana ada Mas Den. Cak Tato, kira-kira di waktu ibu dari Tony mengandung Tony, ada enggak keanehan-keanehan? Karena kan untuk seumuran Tony yang saat ini memang beda dengan yang lain gitu loh. Ya, keanehannya waktu melahirkan aja, Mas. Melahirkan itu susah sampai 2 hari. Waktu itu saya bawa ke bidan-bidan, tapi ternyata katanya belum melahirkan gitu. Tapi sakitnya sudah kayak seperti orang melahirkan. Terus saya bawa ke rumah Puskesmas Meluto. Di situ kata bidannya juga belum buka gitu, istilahnya kan belum melahirkan. Tapi saya paksa, asalnya saya kasihan sama istri saya itu. Terus katanya bidannya kalau sampai besok pagi ndak melahirkan, saya disuruh beli obat dorong. Terus saya bilang iya gitu aja, sebab saya ndak tega melihat dia itu sudah kesakitan, kayak nangis gitu, seperti ngosek-ngosek gitu Mas ya. Terus saya itu udah ndak pulang ke rumah sampai saya itu istilah kalau orang Islam itu wiritan. Jadi saya itu saking kebingungan sudah ya istilahnya doa Islam, doa Jawa saya sebut semua. Terus jam 2:30 itu ada cahaya merah sama biru. Dia itu kecil gitu, seperti konang-konang, tahu Mas ya, kartong konang-konang gitu, bertarung terus dia tuh masuk ke perutnya ibunya Tony ini. Nggak lama kemudian saya manggil bidan itu, langsung dia itu kata bidan, oh ya ini mau melahirkan gitu, sudah buka 9 katanya gitu. Ya itu sudah keanehannya. Tapi di waktu masa ibu Tony mengandung Tony tidak ada ya? Tidak ada ya. Terus untuk Tony ini untuk Tony, banyak yang bertanya Tony, saudara-saudara Penghutan Pring di luar itu bertanya, apakah Tony bisa membuka mata batin seseorang? Saya tuh nggak bisa membuka mata batin seseorang, Mas Eko. Dikarenakan ya masih kecil, masih belum kuat gitu. Semenjak dari kapan Mas Tony mengalami hal-hal aneh, katakan bisa melihat ke sosok-sosok gaib gitu, semenjak kapan Mas Tony? Sejak kecil, Mas Eko. Sejak kelas 2 SMP, Pak. Oh, kelas 2 SMP, kelas 2 SD. Tony kan di waktu kita buat konten nih, terus masuk ke tempat-tempat petilasan atau tempat-tempat keramat atau punden gitu kan, Tony memang kami suruh untuk melihat masa lalu nih. Apakah Tony itu di waktu melihat masa lalu itu benar-benar itu masa lalu, apa memang dunia jin, Mas Tony? Ya benar-benar masa lalu, Mas Eko. Untuk membedakan antara dunia jin dengan masa lalu itu apa, Mas Tony? Kalau dunia jin kan seperti setan gitu. Kalau masa lalu itu melihat yang sangat jauh, Mas Eko. Gitu. Jadi memang perlu proses itu panjang, agak lama gitu, Mas Tony ya. Kalau melihat dunia jin itu mudah. Iya, ya. Makanya kan ada pertanyaan, kan katanya Indigo kok masih seperti melantunkan doa-doa itu kenapa Tony harus melantunkan doa-doa ketika saya suruh untuk melihat masa lalu? Itu bukan doa, Mas Eko, itu saya tuh konsentrasi untuk flashback ke masa lalu, Mas Eko. Gitu ya. Iya. Adakah doa-doa atau katakan rapalan-rapalan lah, ajian-ajian gitu, bacaan-bacaan ketika ingin ke masa lalu, Tony? Ya kalau kita ingin ke masa lalu kan kita harus mempunyai
ilmu istilahnya itu meraga sukmo gitu, baru bisa kita masuk ke masa lalu Mas Eko. Ketika Tony itu masuk ke masa lalu, ada juga di sebagian momen-momen tertentu itu memang Tony dulu memang pernah ke situ. Ya memang ada Mas Eko. Salah satu contohnya di mana Tony? Ya seperti Damarulan, petilasan Tribuan Agung Tunggal Dewi, itu saya pernah. Saya itu seperti ingat gitu Mas Eko, bahwa saya dulunya itu pernah kesini gitu. Pernahkah Tony berjumpa dengan salah satu tokoh Majapahit? Satu contohnya Gajah Mada, para raja-raja Majapahit, ataupun yang lainnya? Ya saya itu pernah waktu tidur ya, mimpi ketemu Gajah Mada Mas Eko gitu. Ceritanya gimana tuh? Ya waktu saya jalan-jalan ke masa lalu gitu, terus ketemu sama Gajah Mada. Memperkenalkan diri kah? Memperkenalkan diri gitu Mas Eko. Apakah sama waktu waktu Tony bertemu dengan Mbah Fatih Gajah Mada itu dengan yang ada di lukisan-lukisan itu? Hampir sama Mas Eko. Untuk Cak Tato ini, Iya. sebagai orang tua, artinya siapa sih yang tidak ingin anaknya bermanfaat untuk orang lain, tentunya dengan kelebihan yang dimiliki oleh Tony. Apa kira-kira kedepannya yang Cak Tato didik kepada Tony? Ya saya didik ini supaya memang betul-betul kelebihannya di tubuhnya Tony ini dimanfaatkan sebagai penolong. Untuk misalnya orang minta berobat, ya ndak boleh menekan, tergantung sedakonya orang itu. Terus kalau ada orang misalnya minta apa aja saya suruh nolong, yang penting ndak boleh berbuat jelek gitu maksud saya gitu. Pernahkah Mas Tony itu melakukan seperti pengobatan gitu Cak Tato? Sering Mas, sering, banyak ya, ndak banyak lah, cuma ya kalau tetangga-tetangga kan ya sudah diobati kan juga tahu, tapi memang ndak saya istilahnya diviralkan gitu kan. Yang penting ada orang minta tolong ya ditolong gitu aja gitu. Semenjak dari kapan ini Cak Tato yakin bahwa Tony itu bisa melihat yang tidak bisa dilihat dengan kita-kita gini? Sejak umur 2 tahun Mas. Ceritakan Cak Tato. Iya, sejak umur 2 tahun itu memang sering digendong sama ibunya. Terus dia itu waktu ibunya memasak kan ditaruh dia itu, langsung dia itu bergurau sendiri, tertawa sendiri gitu. Lah saya itu ditanyai sama tetangga saya itu, belum Cak Tato anaknya kok bergurau sendiri, tertawa sendiri? Nggak tahu ya, sering gitu kok, terkadang bicara sendiri kayak bermain orang dua gitu loh, bermain orang banyak. Terus waktu malam Jumat Legi saya ajak jalan ke Brawijaya, itu kan dekat sama Punden Basedo itu kan ya. Itu katanya Tony dulu itu kalau melihat hantu itu takut dia tuh Mas, tapi saya kasih wawasan, saya bilang jangan takut, itu Mbah, bilang gitu. Terus dia sering, Pak ada mbah gitu. Terus saya tanya mbahnya di mana, itu banyak sekali gitu, bilangnya gitu, banyak. Terus matanya itu saya tutup gini, terus dia itu enggak bicara. saya ditutup ibunya, wong dia digendong ibunya, ditutup sama ibunya gini. Jadi terus dia itu enggak takut gitu. Apa yang dilakukan Mas Tony ketika Mas Tony dalam keadaan kesulitan itu tadi, misalnya mau masuk ke dimensi terus sulit gitu, apa? Jadi gini Mas Eko, waktu saya kesulitan itu saya itu membaca buku gaib gitu Mas Eko. Dikasih dengan guru saya gaib, bilangnya itu tinggalnya itu di atas gitu. Jadi secara otomatis itu Mas Tony melihat sebuah seperti buku yang bertuliskan apa Tony, tulisannya Tony? Jenis tulisannya Aksara Jawa Mas Eko tulisannya itu.
Tony bisa baca apa paham? Ya paham gitu. Tidak bisa membaca, cuman paham gitu ya. Paham artinya gitu. Oke. Jadi banyak sekali teman-teman ternyata yang harus digali di diri Mas Tony. Tony ini kan Masih masih kecil, hanya belajar. Terkadang itu wawasannya itu kalau menurut saya kadang itu ya pas, terkadang ya kurang. Terkadang kan Tony mempunyai apa ya, kejelekan bicaranya itu kurang apa ya, kurang pas ya, kurang pas. Maksudnya itu mau dibilang A tapi bilangnya itu B gitu loh. Gitu. Makanya kalau orang yang enggak tahu itu katanya itu Tony itu bohong gitu. Gitu. Hanya rekayasa lah istilahnya. Tony, tentang Majapahit ini ya kan, banyak sekali pertanyaan itu yang bilang gini Mas Tony, kalau sudah Tony bisa melihat masa lalu, kenapa tidak ditunjuk saja mana itu istananya Majapahit? Apa tanggapan dari Mas Tony? Ya sebenarnya itu saya tahu Mas Eko, tapi saya tidak mau mengungkapkannya. Soalnya itu peraturan dari jin alam-alam gitu, alam apa itu istilahnya kerajaan gitu. Peraturannya gitu. Kalau saya bicara tentang keberadaan tentang istana kerajaan Majapahit, nanti saya yang dihukum Mas Eko. Melanggar Ibu? Ya melanggar gitu istilahnya. Cuman sudah terlihat dalam pandangan Tony dimananya itu sudah terlihat jelas gitu Mas Tony? Ya terlihat jelas Mas Eko. Artinya memang disuruh berusaha sendiri dulu sampai benar-benar terbukti keberadaannya dengan bukti-bukti yang nyata begitu, sehingga bisa diteliti secara benar begitu Mas Tony ya? Iya. Ya Oke, mungkin cukup di sini Cak Tato ya. Terima kasih atas waktunya Mas Tony, Mas Den. Tetap ikuti terus Pungutan Pring. Jangan lupa subscribe, like dan share Pungutan Pring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.